ketika Rasulullah SAW lahir, beliau mendengar, Abu Lahab ini paman Rasulullah ya, pamannya Rasulullah. Ketika mendengar ponakannya lahir, beliau senangnya luar biasa. Sampai-sampai beliau itu memerdekakan budaknya. Ya dulu masih ada perbudakan ya, kalau sekarang udah nggak ada ya. Masih ada di perbudakan ya sekarang. Di mana? Biasanya nih di tanah Sunda masih ada perbudakan. Ada orang Sunda di sini? Percaya nggak masih ada perbudakan? Nggak percaya? Coba ya. Astagfirullah, eta budak saha, kedai cicing gitu ya. Itu kan berarti di Sunda masih ada perbudakan gitu ya. Eta budak saha gitu ya. Budak itu artinya anak gitu ya kalau di Sunda ya. Acara yang selanjutnya itu acara inti Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Ahmad Mukhlis. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tak lupa selalu mengingatkan diri sendiri dan juga para jemaah sekalian agar senantiasa selalu bersyukur atas limpahan nikmat, rahmat, ma'unah, inayah dan segala hal yang sudah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang tak bisa dihitung dengan alat apapun. Karena sesungguhnya nikmat Allah adalah nikmat yang sangat luas dan tak dapat dihitung dengan alat secanggih apapun. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Salawat dan salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di bulan kelahirannya ini, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan rahimnya mengutus makhluk terbaiknya, bukan hanya sekedar makhluk manusia saja, namun di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk terbaiknya. Ya, bahkan dalam Al-Barzanji di situ disebutkan anta nurun fawqa nuri. Engkau wahai Muhammad cahaya di atas cahaya. Karena sesungguhnya nur Muhammad, cahaya Muhammad pertama kali Allah ciptakan sebelum menciptakan alam semesta. Ini saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Musalla Al-Falah Ustaz Abdul Fattah,
dan juga yang kami hormati para pengurus ibu-ibu, pengajian ibu-ibu yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Ini tak lepas merupakan bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW atas kehadiran beliau di saat manusia sedang berada di titik paling rendahnya, yaitu zaman-zaman jahiliyah atau zaman-zaman kebodohan. Bagaimana tidak disebut dengan kebodohan? Karena pada saat itu orang berbuat curang dianggap biasa. Punya anak perempuan seperti yang disebutkan tadi dikubur hidup karena merupakan aib keluar, akan mendatangkan kesusahan. Inilah kebodohan yang paling bodoh. Makanya kaum pada saat itu disebut dengan kaum jahiliyah. Jahil ini artinya bodoh, jahil. Baik. Acara ini merupakan acara pertama yang dilaksanakan di Mushola Al-Falah terkait dengan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Itu peringatan Hari Besar Islam. Kenapa kita mengadakan Maulid Nabi? Ini pertanyaannya. Kenapa kita mengadakan Maulid Nabi? Karena kita cinta Rasulullah. Orang cinta ibu-ibu ya tanya mungkin pernah mengalami jatuh cinta gitu ya ibu-ibu di sini ya semuanya ya. Gak mungkin gak jatuh cinta kalau seseorang itu menikah. Pasti orang menikah itu karena jatuh cinta ya. Ini bentuk rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Namanya cinta itu bisa diungkapkan dengan segala macam. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin?" Lalu Rasulullah SAW jawab, "Karena itu hari kelahiranku." Rasulullah saja bahagia atas kelahiran dengan cara menunaikan ibadah puasa sunnah hari Senin. Jangankan Nabi Muhammad SAW, pamannya saja yang kafir itu namanya Abu Lahab. Tahu Abu Lahab itu? Bahkan disebutkan dan diabadikan dalam surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, gitu ya. Abu Lahab saja, ini ya. Ketika Rasulullah SAW lahir, beliau mendengar, Abu Lahab ini paman Rasulullah ya, pamannya Rasulullah. Ketika mendengar ponakannya lahir, beliau senangnya luar biasa. Sampai-sampai beliau itu memerdekakan budaknya. Ya dulu masih ada perbudakan ya, kalau sekarang udah nggak ada ya. Masih ada di perbudakan ya sekarang. Gimana? Biasanya nih di tanah Sunda masih ada perbudakan. Ada orang Sunda di sini? Percaya nggak masih ada perbudakan? Nggak percaya? Coba ya. Astagfirullah, eta budak saha, kedai cicing gitu ya. Itu kan berarti di Sudan masih ada perbudakan gitu. Ya. Eta budak saha gitu ya. Budak itu artinya anak gitu ya kalau di Sudan. Ya. Jadi saking bahagianya Abu Lahab, paman Rasulullah yang kafir itu, yang nggak mau diajak masuk Islam, beliau sampai memerdekakan budaknya. Ya. Ini salah satu dalil dari orang kafir ya. Kalau saja merayakan Maulid Nabi itu adalah sunnah ya, yang sangat dianjurkan dengan cara berbahagia ya, dengan cara berbahagia, berbanyak sholawat dan menceritakan kisah-kisah Rasulullah SAW. Ya, Abu Lahab itu karena kebahagiaannya dalam sebuah riwayat disebutkan setiap hari Senin ya, Abu Lahab di neraka itu diringankan siksanya setiap hari Senin. Artinya hari Senin Abu Lahab libur ya, liburan siksa. Kalau kita liburan sekolah setiap hari Ahad gitu ya, anak-anak libur hari Ahad. Ini Abu Lahab hari Senin liburnya libur karena disiksa. Karena apa? Karena berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Ini dalilnya kuat sekali ya, terkait dengan kebahagiaan kita, bagaimana kita menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Baik, siapa sih Rasulullah SAW? Ya.
Dalam Al-Quran sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu disebutkan, bahkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, semuanya menyebutkan bahwasanya Nabi yang akan datang di akhir zaman nanti namanya adalah Nabi Ahmad. Namanya min ba'dismuhu Ahmad ya. Ketika Isa berkata kepada Bani Israel dalam surat As-Saff ayat ke-6 bahwasanya kalian haruslah beriman kepada Allah. Aku diutus untuk menjadi rasul, untuk menyampaikan kebenaran dan akan memberikan kabar gembira. Nabi Isa saja yang lahirnya duluan sebelum Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira. Kalau saja nanti di akhir zaman akan ada Nabi akhir yang namanya Muhammad. Ini memberikan mubasyirah. Mubasyirah adalah busra gitu ya. Busra itu artinya kabar gembira. Ya, makanya kalau di pesantren itu kalau ada pembagian istilahnya insentif gitu ya, itu disebut dengan tafsir gitu ya. Tafsir, ini tafsir, ada tafsir. Apa tafsir? Kabar gembira gitu. Karena kalau dapat amplop biasanya gembira. Ibu-ibu gembira nggak dapat amplop? Walaupun caranya bukan amplop ya, pakai transferan gitu. Atau malam-malam ditaruh di bawah bantal gitu ya. Pas ngerapin kasur, ayah kok ada uang? Nggak tahu ayah, mungkin doa bunda yang disematkan tadi waktu sholat tahajud gitu ya. Padahal dari suaminya ini sesuai gitu. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Ini gak ada apa karena gak tahajud atau gimana? Gak ada yang seperti itu. Coba tanya istri saya, pernah gak? Pernah gak? Oh, kan. Saya rencananya seperti itu, tapi apa daya gitu ya. Baik, jadi kita patutlah berbahagia menjadi umat Rasulullah SAW. Bahagia dengan cara apa? Dengan cara selalu mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah berupa sunnah-sunnahnya, berupa amaliyah-amaliyahnya, berupa ibadah-ibadahnya. Dengan cara mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu cara yang benar dalam berbahagia. Bukan berbahagia cuma sekedar hore-hore, hahaha selesai, tidak ya. Berbahagia di sini artinya melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam hal membina umat agar umat Rasulullah SAW semuanya masuk surga. Rasulullah itu saking sayangnya sama umatnya, setiap malam Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Allah, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jangan sampai kami atas kelalaian kami Engkau berikan azab kepada kami. Jadi Rasulullah saking sayangnya, beliau itu selalu mendoakan umatnya agar tidak diberikan azab dahulu sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Rasulullah SAW saking sayangnya pada umatnya, beliau dalam suatu riwayat ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau dilempari batu, ya, sehingga pelipis dan bibir Rasulullah mengucur darah, ya. Darahnya tidak sampai dijatuhkan ke tanah, karena pada saat itu malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, kalau sampai darahmu jatuh ke atas tanah, maka akan aku ubah antara langit ke bumi, bumi ke langit. Artinya orang-orang Taif itu akan diazab dengan azab yang sama dengan azabnya umat Nabi Lut, ya, akan dibinasakan. Ini saking sayangnya Rasulullah sampai dilap gitu ya, sampai dilap darahnya agar orang-orang yang melemparinya batu, yang melemparinya dengan kotoran unta itu tidak sampai azab. Padahal mereka sudah salah kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, jangan wahai Jibril, mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Semoga kelak dari ketidaktahuan mereka akan timbul rasa pengetahuan dan timbul orang-orang soleh di antara mereka. Dan itu sudah dibuktikan. Setelah itu timbul atau muncul ulama-ulama yang lahir. Allahu Akbar walillahil hamd.
Ini nggak kuat ini ya. Itu kabinnya. Ini nggak kuat ya minyaknya. Baik, ini ada sedikit insiden. Air terjatuh. Baik, dilanjutkan ya. Rasulullah SAW merupakan putra dari Abdullah ya. Abdullah itu nama bapak beliau ya. Kakeknya Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib, kakek buyutnya ya. Dan bapaknya Abdul Muthalib itu Abdi Manaf ya. Terus buyutnya lagi Qusay, buyutnya lagi Kilab ya. Jadi ada 5 ya yang tertulis dalam kitab Sirah Nabawiyah itu, terutama di Sirah Nurul Yakin itu ya, disebutkan 5 nasab Rasulullah SAW. Ada Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Istrinya, istri dari Abdullah ini atau ibu Rasulullah SAW, Aminah ya, dan bertemu nasabnya di buyut yang kelima yaitu Kilab namanya. Jadi masih satu keturunan. Keturunannya yaitu dari Bani Quraisy. Bani Quraisy ini di Mekah merupakan keturunan yang sangat agung atau mulia. Anggap kalau di Indonesia ini ya, keturunan Quraisy itu kayak keturunan keraton gitu ya. Jadi kayak Kesultanan Jogja, kayak Sultan Hamengkubuwono gitu ya, SHB gitu ya. Yang kalau di Jogja ada orang Jogja di sini? Gak ada ya? Gak ada orang Jogja ya. Jadi kayak kesultanan gitu. Jadi Bani Quraisy ini merupakan bani atau kaum atau suku yang sangat mulia. Jadi Rasulullah secara nasab merupakan keturunan yang sangat mulia. Dan nasabnya bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nabi Ibrahim merupakan bahkan disebut dalam sebuah riwayat itu sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak yang lahir sebagai utusan Allah, nabi dan rasul ya. Rasulullah SAW sebenarnya hidupnya itu sedih ibu-ibu ya, tidak seindah film-film telenovela gitu. Ya, kayak film sinetron gitu loh ya, yang awalnya sedih endingnya happy ending gitu ya. Rasulullah itu 2 bulan di kandungan Aminah ya, bapaknya sudah wafat. Bapaknya Abdullah sudah wafat duluan ya, sebelum Rasulullah SAW lahir. Sebelum lahir saja sudah jadi anak yatim. Sedih gak? Sedih ya. Jangan sampai ya kita ya yang masih lengkap orang tuanya tidak memuliakan orang tua. Ini pelajaran juga ya bagi kita yang masih punya orang tua. Muliakanlah orang tuanya ya. Muliakan dengan cara selalu ditelepon ya, dikabarin, video call dengan cucunya gitu ya. Lebih-lebih transfer lah gitu ya setiap bulan gitu ya. Berikan kebahagiaan, sedikit kebahagiaan ya, karena merupakan transfer kepada orang tua itu merupakan salah satu afdhalus sedekah ya. Sedekah yang diutamakan adalah sedekah kepada orang tua ya, kecuali orang tuanya mungkin sudah sultan gitu ya, sudah crazy rich gitu ya, udah orang kaya gitu ya, ya nggak perlu lagi kita transfer. Tapi kalau masih membutuhkan, beras habis oh masya Allah sampai berasnya habis, beli bu 1 ton bawahnya umpama ya, nggak harus 1 ton, bisa 1 kilo dulu, 1 gantang 2 gantang dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW ya diriwayatkan beliau di kandungan ibunya Aminah 2 bulan, lalu ayahnya wafat ketika perjalanan berdagang. Jadi orang Mekah dulu ya pekerjaannya itu rata-rata berdagang, saudagar gitu ya, saudagar, pedagang ya, atau padang gitu. Tahu singkatan padang? Pandai dagang. Makanya orang Padang itu pandai berdagang. Tahu nggak orang Padang itu kalau masalah hitung-hitungan jago gitu ya, pintar. Nggak usah jago matematika, dia ranking 1, ranking, nggak usah. Dia jadi pedagang itu sudah mahir matematikanya.
Oh, yang ini harganya berapa? Sekian, sama ini sekian, sudah. Gak usah pakai kalkulator, tahu hitungannya. Itu orang Padang, hebat gitu ya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW ada di kandungan Aminah, usianya 2 bulan. Setelah kelahiran Rasulullah SAW, ya, ibunya Aminah, ya, beliau menitipkan Rasulullah untuk disusui gitu ya. Jadi kalau umat terdahulu ya, umat orang Mekah, tradisi ini ya, ini namanya urf ya, dalam bahasa Arab itu urf atau tradisi orang Mekah itu ketika punya anak ya, mereka anaknya tidak disusui sendiri, tapi dititipkan kepada orang lain untuk disusui ya. Siapa yang menyusui Rasulullah SAW? Nah, 100 buat ibu siapa itu di belakang? Halimatus Sa'diyah ya. Halimatus Sa'diyah itu nama wanita yang menyusui Rasulullah SAW. Halimatus Sa'diyah ini merupakan orang miskin. Beliau itu suaminya kerjanya tidak tentu, hanya punya 2 ekor kambing gitu ya. Pada saat Rasulullah SAW disusui ya oleh Halimatus Sa'diyah, entah kenapa ya, ini bukan entah kenapa, ini memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kebutuhan Halimatus Sa'diyah terpenuhi semuanya. Kambingnya beranak banyak, kambingnya mengeluarkan susu yang sangat banyak, padahal kambingnya awalnya kurus. Ini ya, nyusui saja dapat keberkahan Rasulullah SAW. Ini keberkahan Rasulullah itu bukan hanya sebatas kepada manusia ya, karena disebutkan inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad tidak lain ya sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Apa saja alam-alam yang mendapatkan rahmat Rasulullah? Salah satunya itu ketika umat Rasulullah SAW mendapatkan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kesalahan ya, seperti orang-orang kafir Quraisy saat itu, mereka semuanya gencar-gencarnya ingin membunuh Rasulullah, tapi oleh Allah tidak langsung diazab ya, dibiarkan sampai mereka beriman kepada Rasulullah dan bertaubat. Kalau saja itu dilakukan oleh umat terdahulu ya, umat sebelum Nabi Muhammad SAW, itu sudah bisa, mungkin sudah jadi tanah gitu ya, udah rata dengan tanah, karena ya langsung diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi alam semesta pun ya, yang atas kelahiran Rasulullah SAW, mereka juga tidak kena imbasnya ya. Contoh ketika kaum Nabi Lut ya, kaum Nabi Lut diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, itu tanah yang awalnya ada di bawah itu dipindah ke atas, langit yang awalnya di atas dipindah ke bawah. Entah seperti apa itu. Mungkin kalau sekarang disebut dengan gempa dengan magnitudo sekian gitu ya, dengan kemampuan sekian. Yang kalau kita lihat pernah tahu berita gempa di Aceh ya, tahun 2004 kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah 9,5 skala Richter ya kalau nggak salah. Itu dari 9 saja ya, itu laut yang awalnya tenang bisa terbelah, dan ketika tertutup kembali air lautnya pergi ke daratan dan timbul tsunami yang sangat luar biasa. Itu baru 9, ya. Bayangkan umat Nabi Lut itu tanah dijadikan langit, langit dijadikan tanah, sudah seperti apa itu ya? Wallahu a'lam seperti apa ya? Itu ya, alam pun dapat rahmatnya Rasulullah SAW, sehingga tidak perlu mengeluarkan macam-macam ya, sehingga dia harus naik ke langit, lah tanah yang harusnya di bawah sama Allah suruh naik ke langit, langit yang harusnya di atas suruh turun ke bawah gitu ya. Akhirnya mereka mengikuti perintah Allah seperti itu. Makanya kita sebagai umat Rasulullah hendaklah ya bergembira, bahagia dan bersyukur ya, karena kita menjadi umat pilihan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Kalian itu adalah umat ya terbaik, khairu ummah ya, tukhrijuna ya, khairu ummatin ya, umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, agar senantiasa untuk menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, untuk selalu
membasmi kemungkaran atau menghindari atau melarang orang-orang berbuat mungkar. Jadi kita merupakan umat-umat terbaik yang harus mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya ketika Rasulullah SAW berumur 6 tahun, diajaklah Rasulullah SAW oleh ibunya Aminah untuk ziarah ke makam bapaknya yaitu Abdullah. Di tengah perjalanan pulang, Siti Aminah sakit, ya, dan ketika sakit, Siti Aminah wafat, ya, wafat. Di Rasulullah SAW jadi yatim ketika usia 2 bulan di kandungan dan jadi yatim piatu ketika usia 6 tahun. Sedih gak Bu? Sedih. Masih 6 tahun sudah jadi yatim piatu. Makanya Rasulullah SAW itu sangat memuliakan anak yatim karena beliau sendiri adalah seorang anak beliau tahu rasanya jadi anak yatim seperti apa. Beliau tahu rasanya tidak punya bapak, rasanya tidak punya ibu. Makanya kita jika ada anak yatim, kita harus merawatnya, ya. Ya, walaupun kita tahulah anak yatim kadang aktifnya lebih aktif dari anak yang bukan yatim gitu ya. Mereka lari ke sana kemari, mereka hanya butuh perhatian. Memang tidak mudah, tapi tidak ada salahnya kita berusaha. Jadi Rasulullah SAW ini merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nabi untuk seluruh manusia. Kalau dulu nabi-nabi terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja, ya. Nabi Isa diutus kepada orang Palestina, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diutus kepada orang-orang Bani Israel gitu ya, di Mesir gitu ya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus hanya bagi kaumnya saja, tidak seluruh umat manusia. Tapi Rasulullah SAW diutus bagi seluruh umat manusia ya. Karena berkat perjuangan gigih beliau ya, beliau yang tinggalnya di Mekah sana yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia, ajarannya bisa sampai ke Indonesia. Itu berkat apa? Berkat perjuangan beliau dan para sahabat. Tahu nggak seperti apa perjuangannya? Beliau perjuangannya Masya Allah ya, luar biasa, sangat-sangat menyiksa. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujian para rasul dan para nabi ya. Jadi kalau kita merasa ujian kita berat gitu, ingat ujian kita itu tidak ada apa-apanya daripada nabi dan rasul ya. Ujian kita itu sebenarnya adalah ujian agar kita naik ke kelas ya. Coba nih, saya kan guru ya di sekolah. Anak-anak ya sekolah itu kalau mau naik kelas biasanya diapain? Diuji. Ada berapa ujian? Ada banyak. Ada PTS lah, ada UAS lah, PTS kedua lah, PAT lah. Masih ingat ibu-ibu istilah itu apa sudah lupa karena sudah lama sekolahnya? PTS. Mungkin kalau dulu EPTA gitu. Berapa EPTA ya? Ada yang kebagian EPTA dulu? Ada nggak? Evaluasi belajar tahap akhir itu. Oh, saya tua sekali di sini ya. Nggak ada yang tahu ini. Enggak, saya masih muda. Itu saya dengar dari paman saya, bukan saya sendiri mengalami. Jadi biasanya ya anak-anak sekolah itu kalau mau naik kelas mereka harus ikut ujian. Anak-anak kuliah kalau mau masuk kuliahan mereka dites dulu dengan ujian. Mereka mau naik semester ujian, mau lulus kuliah ujian skripsi. Setelah itu lulus nyari kerja diuji lagi. Setelah kerja ada ujian lagi, ada lagi ujian kenaikan tingkat lah, kenaikan pangkat lah, atau uji kelayakan lah dan lain sebagainya. Hidup ini penuh dengan uji. Di mana-mana ada uji. Mau bikin SIM diuji dulu, ada ujiannya. Toh walaupun ada 500.000 selesai. Itu ada nggak seperti itu? Ada. Ada ibu-ibu yang seperti itu di sini? Ada ya. Jangan dibiasakan.
Boleh sekali-sekali, tapi dengan niat, bukan berniat untuk menyogok ya, untuk niat mempermudah, karena memang dipersulit ibu-ibu ya. Ini negara ini harus turun tangan. Bahkan kemarin saya berita itu membaca di sebuah portal berita ya, ujian SIM di Indonesia, bahkan Valentino Rossi pun gak akan lulus. Tahu Valentino Rossi? Siapa dia? Pembalap internasional gitu, yang udah juara berkali-kali. Itu gak bakalan lulus kalau ikut ujian SIM di Indonesia, karena dipersulit ya, bukan sulit, agar kenapa? Agar semuanya orang membayar. Ini tidak boleh dijadikan kebiasaan. Baik, jadi Rasulullah SAW di sini diutus untuk kita ya, agar kita menjadi umat-umat yang bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, memberikan garansi ya, kullu ummati dakhalal jannah, seluruh umat saya itu semuanya masuk surga. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah, illa man aba, kecuali yang gak mau. Para sahabat tanya, emang ada ya Rasulullah yang gak mau surga? Ada. Siapa? Faman asani fawa aba. Ya, barang siapa yang bermaksiat kepadaku atau tidak taat terhadap perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripadaku, maka dia tidak mau masuk surga. Rasulullah itu orang dalam ya, Bu ya. Tahu kan orang dalam, istilah orang dalam? Ya, ngerti kan orang dalam? Ya, kalau kita umpamanya mau memperpanjang KTP, kita punya orang dalam, oh enak gitu ya, gratis gitu ya. Kalau punya orang dalam gitu ya. Istilah orang dalam ini istilah umum gitu ya. Rasulullah juga orang dalam, di mana? Di surga, karena Rasulullah merupakan Rasul ya, Nabi yang sudah dipastikan masuk surga, dan beliau dipastikan akan memberikan syafaat, satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan ya, pertolongan yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, selain Allah ya. Allah juga bisa memberikan syafaat, lalu di bawahnya ada Rasulullah SAW. Kalau kita nanti di akhirat ya, gak usah sampai ke akhirat dulu ya, ketika kita berada di padang mahsyar ya ibu-ibu. Padang mahsyar itu adalah tempat di mana umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan ya. Semuanya disamakan, tingginya sama, usianya sama ya, kecuali wajahnya beda-beda. Jadi nggak ada Nabi Adam tua banget di alam mahsyar, enggak ya. Semua umumnya sama ya. Jadi di situ semua manusia dikumpulkan dalam keadaan sama ya. Dimana di padang mahsyar ini diriwayatkan matahari itu hanya sejengkal dari kepala. Coba kita gini, sejengkal itu kan segini ya Bu. Itu di atas ini ada matahari. Matahari yang jauhnya itu ribuan tahun cahaya, kita sudah pakai AC seharian gitu ya. Kita udah nyalain kipas ketika siang-siang karena saking panasnya. Apalagi ada di atas kepala hanya sejengkal. Itu kalau kita nggak dapat syafaat dari Rasulullah SAW, kita akan mendidih, kepala kita akan mendidih dan kita akan musnah ya. Makanya kita berharap dengan adanya Maulid Nabi ini, kita berharap kepada Rasulullah SAW kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat ya. Jadi kata Rasulullah, kembali lagi ke hadis yang tadi ya, orang yang mau masuk surga adalah orang yang mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW ya. Ini kan konteksnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu berarti contohnya adalah para istri-istri Rasulullah ya. Istri-istri Rasulullah itu adalah istri-istri atau wanita-wanita terbaik yang bisa dijadikan rujukan ya. Entah sikapnya, sifatnya, perbuatannya, perkataannya itu bisa dijadikan sebagai rujukan. Ada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ada Siti Aisyah dan lain sebagainya ya. Beliau merupakan istri-istri Rasulullah yang bisa dijadikan panutan ya ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu pernah di sini ya mendengar lagu Nisa Sabian gitu ya, tentang Aisyah gitu ya. Pernah ya? Aisyah. Gimana kalau Rasulullah sedang marah kepada istrinya? Ya. Kalau Rasulullah marah kepada istrinya, apa yang dilakukan? Dicubit hidungnya. Ibu-ibu kalau marahan sama suami dicubit nggak hidungnya? Enggak. Tanya istri saya, diapain kalau marahan gitu ya? Saya cubit, apanya?
Saya ciupin dikit tapi ya kawan. Ayo marah gitu. Ciupin tangannya ya. Jangan berpikiran negatif ibu. Berpikir positif ya, husnul dzon gitu ya. Ya, jadi istri Rasulullah itu ya, beliau itu banyak meriwayatkan hadis terkait bagaimana sebaiknya ya, seorang istri kepada suaminya ya. Jika suaminya menyuruh sesuatu, jika itu bukan maksiat, hendaklah segera dituruti. Tolong ambilin minum, langsung cepat-cepat, pahala di situ ya. Pahalanya di situ, jangan iya bentar ya, ini lagi ada orderan gitu ya. Ada nggak seperti itu? Oh ada gitu. Ini yang ketawa biasanya mengalami. Atau ketika suaminya ya minta tolong ambilin sesuatu, langsung diambilkan, tidak perlu berleha-leha. Itu pahala di situ ya. Selama suaminya tidak menyuruh terhadap kemaksiatan, maka harus dipatuhi ya. Jadi seperti itulah ya akhlak istri Rasulullah SAW, dan tidak menerima tamu atau tidak keluar rumah kecuali atas izin Rasulullah SAW ya, kecuali tadi mungkin hanya beli garam di warung ya, itu silahkan saja. Tapi kalau mau hangout umpamanya sama teman-teman, mau belipo, mau nongkrong gitu ya, ada nggak seperti itu? Ada. Ini kan masih ibu-ibu muda ini ya, ibu-ibu muda yang masih suka jalan-jalan gitu, suka kulineran gitu ya. Ada di sini yang suka kulineran? Ada. Coba saya nanti tanya, kuliner apa yang paling enak di Cikarang? Bakso. Pasti kalau nggak bakso seblak. Udah itulah favorit ibu-ibu muda gitu. 2 bakso, seblak. Oh, ada 1 lagi, mie ayam. Kalau di sini andalanya kalau nggak mie ayam Pak RT ya mie ayam sobar gitu ya. Karena istri saya juga seperti itu ya. Yang isi nanti siang mau kemana? Mau ngebakmi, mau ngebakso, di mana? Di sobar gitu. Ya silakan sok aja. Sama siapa? Ini sama ibu-ibu Pandawa gitu ya. Ini ya, nggak apa-apa, silahkan. Yang penting izin ya. Selama tidak izinnya untuk hal-hal yang buruk ya. Izinnya bukan hal-hal yang buruk ya, izinnya hal-hal yang baik ya. Jadi silakan ya, pulang dari sini ketemu sama suaminya, saling cium tangan, lalu berkata kepada suaminya, wahai suamiku, aku akan melakukan apa saja perintahmu gitu ya. Kecuali 1 ya, jangan minta nikah lagi gitu. Itu berat ya, berat. Jangan sampai ya. Jadi itu ya. Jadi jadilah ya istri-istri yang nurut kepada suaminya ya, yang taat kepada suaminya, karena itu merupakan bentuk ibadahnya istri ya. Orang menikah itu Bu ya, pahalanya beda dengan orang yang belum menikah. Pahala sholatnya lebih banyak daripada yang belum menikah. Ini ada hadisnya ya, ada dalilnya bahwasanya orang yang menikah ya, pahala ibadah yang lain yang dia kerjakan itu lebih banyak daripada orang yang belum menikah. Ada di sini yang belum menikah? Kalau ada segeralah menikah. Fankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang masih bujang gitu ya. Karena di dalam pernikahan itu banyak sekali keutamaan ya. Itu ada rahasianya kenapa orang menikah itu ya. Bahkan teman saya berkata setelah dia sehari menikah, saya menyesal menikah. Loh, kenapa kamu menyesal menikah? Iya, kenapa saya nggak nikah dari dulu? Ternyata nikah itu enak. Saya nggak tahu kalimat enak itu apa. Waktu itu saya masih bujangan gitu ya. Nah, sekarang saya sudah menikah, punya anak. Jadi inilah ya, momen Maulid ini dijadikan momen agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan umat-umat Rasulullah SAW yang bisa melanjutkan estafeta perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Siapa yang harus diperjuangkan? Ya anak-anak kita yang sudah lahir ini. Yang belum punya anak semoga diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk punya anak. Ya. Dengan berkat salawat pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita.
dan mengabulkan segala permintaan-permintaan kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi anak-anak kita lah yang akan menjadi penerusnya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan perbanyaklah kalian punya anak, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kepada nabi-nabi yang lain atas banyaknya umatku. Perbanyak gitu ya punya anak, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan. Ustaz sendiri baru 1 gitu ya. Saya sudah 2 gitu ya anaknya. Yang pertama cuma sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masih bayi ya, umur sehari. Dengan qadarullah ya, takdirnya Allah, kita harus terima ikhlas walaupun berat sebenarnya, cuma kita harus ikhlas gitu. Jadi perbanyak bikin anak ya, bikin anak, perbanyak memiliki anak keturunan, karena sesungguhnya nanti anak-anak kita lah ya yang akan menolong kita jika kelak anak-anak kita soleh ya, anak-anak kita ya, yang kecil-kecil itu ya, bahkan anak-anak yang meninggal sebelum usia masa balik gitu ya, mereka itu bisa memberikan syafaat juga ternyata ibu-ibu ya kepada kedua orang tuanya. Mereka akan memanggil bapak ibunya, karena anak-anak ini pasti ya yang sudah meninggal ketika bayi ini pasti mereka sudah berada di surga ya, itu jelas, karena anak-anak kecil itu belum memiliki dosa ya, mereka ada di surga. Mereka akan mencari mana ayahku, mana ibuku ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendengar, lalu dicarilah ayah dari si fulan, ibu dari si fulan, itu dicari anaknya di surga. Lalu ya Allah, sana pergi ke surga temui anaknya. Makanya bahkan ada beberapa ulama gitu ya. Ini bukan riwayat, bukan apa, tapi kebiasaan juga ya beberapa ulama itu yang berdoa kepada Allah, ya Allah wafatkanlah salah satu anakku ketika masih bayi. Berdoa agar kenapa? Agar kelak bisa mendapatkan syafaat dari anaknya. Ya, meminta kepada Allah agar salah satu anaknya itu bisa menjadi ahli surga duluan, sehingga kelak ketika orang tuanya meninggal, ketika di akhirat anaknya itu bisa manggil orang tuanya. Itu ada beberapa habaib bahkan ya. Itu saya mendapatkan dari Habib siapa saya lupa namanya ya. Beliau bercerita seperti itu ya, berdoa agar salah satu anaknya itu meninggal ketika bayi, agar punya orang dalam ya di surga, agar kelak dipanggil orang tuanya di surga. Jadi seumpama ada yang seperti itu ya, bersedihlah secukupnya, namun berbahagialah sebanyak-banyaknya, karena sesungguhnya kita sudah punya jaminan satu minimal ya, anak kita ada di surga ya. Baik, itu saja mungkin karena ini sudah 10:30 ya, saya kepanjangan kayaknya ini ya. Yang bisa saya sampaikan sekali lagi ya, momen Maulid ini kita jadikan sebagai momen agar kita senantiasa lebih taat kepada Allah dan lebih bisa meneladani Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan maunah ya, inayah, dan juga tentunya syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya tutup, saya baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan wafi'an wa kafi wa mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل معنا بأسرار الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.